Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas filsafat umum tema 8, yaitu filsafat modern. Pengertian zaman modern. Istilah modern berasal dari bahasa Latin moderna yang artinya sekarang, baru, atau saat kini. Atas dasar pengertian asli ini, kita bisa mengatakan bahwa manusia senantiasa hidup di zaman modern, sejauh kekinian menjadi kesadarannya. Filsafat modern sebagai pemberontakan intelektual. Pemikiran abad pertengahan ditandai oleh kesatuan, keutuhan, dan totalitas yang koheren dan sistematis yang praktik-praktik sosial politik. Kita juga bisa mengatakan bahwa pemberontakan intelektual merupakan upaya untuk menanggapi praktik secara kritis. Di awal zaman modern, rumusan cogito ergo sum dari Descartes tidak kebetulan bersesuaian dengan interpretasi subjektif atas iman dari Luther. Di abad ke-18, John Locke dan Adam Smith sibuk merumuskan hak-hak milik yang menandai praktik-praktik ekonomi kapitalis zaman itu. Praktik-praktik yang sama mendapat serangan gencar dari Marx, yang memperlihatkan hak milik sebagai biang keladi penindasan dalam masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Khairun Nisa. Melanjutkan penjelasan dari Catherine Mirella, Renaissance dan Gerakan Humanisme. Istilah Renaissance adalah secara harfiah berarti kelahiran kembali. Yang mendahului istilah Prancis itu adalah kata Italia Rinascita, yang lahir kembali adalah kebudayaan Yunani kuno setelah berabad-abad dikubur oleh masyarakat abad pertengahan di bawah pimpinan gereja. Kaum humanis. Istilah dalam bahasa Italia, humanista adalah jargon pada zaman Renaissance yang sejajar dengan artista, seniman, atau iurista, ahli hukum. Humanisme berkembang pesat di Italia, lalu menyebar ke Jerman, Prancis, dan bagian-bagian Eropa lainnya. Reformasi dan pengaruhnya atas filsafat. Renaissance dan reformasi dapat dipandang sebagai gerakan-gerakan yang sejalan, yang sama-sama melahirkan masyarakat modern ini. Renaissance dan humanismenya merupakan gerakan elit intelektual. Reformasi adalah gerakan massa. Renaissance adalah gerakan kebudayaan, sedang reformasi adalah gerakan teologis dan politis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Binti Nurfitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Khairun Nisa, yaitu tentang peran tokoh dan pemikirannya. Yang pertama, Sang Realis oleh Niccolò Machiavelli tahun 1469 sampai 1527. Nama Machiavelli cukup dikenal di dalam ilmu politik dan filsafat politik, tetapi nama itu sering dihubungkan dengan praktik kekuasaan. Pikirannya dianggap menyimpang dari suara hati yang sehat, akan tetapi telah mendalami gagasannya. Kita lalu mengakui bahwa Machiavelli adalah nama seorang jenius yang sangat besar peranannya dalam sejarah. Pikiran-pikirannya, diam-diam atau terang-terangan, ternyata menjadi praktik politik di banyak negara dewasa ini, di abad ke-20. Karena itu adalah suatu kelalaian besar melewatkan gagasan-gagasannya. Yang kedua, Sang Bid'ah dan Pikirannya oleh Giordano Bruno tahun 1548 sampai 1600. Dalam filsafat Bruno tersebut, kita masih melihat bagaimana pemikiran di ambang modernitas masih mencampur adukan astronomis, metafisika, dan teologi. Pandangan astronomis di atas dilanjutkan dengan refleksi metafisis dan teologis.
Dia membedakan ada dua manifestasi Allah. Yang pertama disebut natura naturans, yakni Allah sebagai penyebab penciptaan. Yang kedua disebut natura naturata, yakni alam semesta sebagai akibat penciptaan suatu totalitas hal-hal yang tampak. Yang ketiga, pengetahuan dan kuasa oleh Sir Francis Bacon tahun 1561 sampai 1626. Bacon lahir dari keluarga bangsawan yang ternama pada zaman Ratu Elizabeth, yakni Sir Nicholas Bacon, seorang anti-Katolik Roma. Dia menempuh studinya di Universitas Cambridge, dan sejak usia mudanya dia berusaha membuktikan bahwa sistem filsafat skolastik sudah usang. Dia aktif dalam bidang politik sebagai peran anggota parlemen. Di kemudian hari, dia dituduh parlemen menerima suap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sesudah waktu itulah, dia makin memasuki bidang intelektual dan melakukan macam-macam eksperimen ilmiah. Pemikiran-pemikirannya sangat tajam. Akan tetapi, berbeda dari Bruno yang sangat berkobar untuk mengambrukkan sistem yang lama. Bacon mengambil sikap tenang, bahkan dingin, ketat, dan analitis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.